Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Masih dalam rangka Minggu-Minggu Paskah, kebangkitan Kristus yang memenangkan kita. Marilah kita tetap yakin Tuhan akan selalu menuntun kita untuk kehidupan yang baik di tengah segala pergumulan kita. Firman Tuhan hari ini kita baca dari surat Filipi pasal 1 ayat 6 dan 7. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kehidupan terus berjalan, sekalipun kami merasakan Engkau beserta kami, tapi tidak jarang kami merasa susah dan berat melalui kehidupan ini. Berbagai masalah harus kami hadapi, berbagai persoalan harus kami selesaikan. Kadang-kadang kami merasa tidak mampu, kadang-kadang kami merasa Engkau jauh dari kami. Ampuni kami, biarlah semangat kemenangan itu tetap ada, hingga kami tahu bahwa Engkau tetap baik, dan kami boleh melanjutkan kehidupan seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu, supaya dengan kuasa Roh Kudus, Dia boleh menyampaikan firman kehidupan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, di dalam ayat 6 dari Filipi pasal 1 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat 7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi Paulus mau memuji sikap jemaat di Filipi yang merasakan kehadiran Tuhan yang hidup di tengah kehidupan mereka sebagai jemaat yang baru, jemaat yang berkembang, walaupun mereka juga banyak menghadapi masalah dan tantangan, apakah karena mereka sebagai gereja, ataukah karena masalah ekonomi, ataukah karena masalah kebudayaan atau masalah yang lain, tetapi mereka menghadapinya. Tentu tidak sedikit masalah. Belum selesai yang satu, pasti ada masalah yang lain. Belum selesai yang satu lagi, sudah ditambah yang lain. Kadang-kadang mungkin kita juga menghadapi hal yang sama. Tetapi dalam hal ini mari kita belajar dari apa yang dinyatakan oleh pembacaan firman tadi. Ternyata Paulus memuji kehidupan jemaat di Filipi yang sangat tabah, sangat kuat untuk menjalani kehidupan sebagai orang yang sudah menerima berita Injil dan tidak mengalami perubahan dalam iman. Oleh karena itulah Paulus semakin mengasihi jemaat di Filipi, dan dia mengatakan Tuhan yang sudah melakukan pekerjaan baik akan terus melakukannya, dan oleh karena itu mereka juga semakin dikuatkan. Dan kemudian kita membaca bahwa Paulus yakin kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada Paulus juga dilimpahkan kepada jemaat di Filipi, sehingga jemaat itu semakin kuat dan semakin menjadi saksi. Alangkah indahnya kalau kehidupan jemaat seperti ini bisa menjadi saksi kemuliaan bagi nama Allah. Karena sekalipun mereka berhadapan dengan berbagai macam persoalan, mereka tidak undur. Mereka tidak lari dari iman, tetapi mereka semakin dibangkitkan. Karena mereka melihat teladan Yesus, mereka melihat teladan Paulus yang sekalipun dipenjarakan tetap setia. Kita bisa mencoba membayangkan ya perasaan Paulus. Dia itu ingin memberitakan berita Injil dengan menggebu-gebu, dengan semangat. Tapi kemudian berulang kali dia harus masuk penjara, terkurung. Ya, bukan sekedar tubuhnya sakit, tapi lebih sakit menahan bagaimana keinginannya itu belum bisa tersampaikan. Saudara-saudara, nahan keinginan itu juga tidak gampang, karena kita kepingin hal yang kecil saja kebayang-bayang ya. Saya ingat ada seorang ibu itu kepingin beli panci ya cukup mahal gitu ya. Dia memang senang masak. Lalu setelah lihat-lihat, dia hitung-hitung gitu, maju mundur, wah kok panci kok mahal, tapi bagus ya, bagus betul. Terus suaminya tanya gunanya apa. Kita kan keluarga kecil, andai kata nggak pakai panci mahal pun kita masih tetap bisa menikmati masakanmu, kamu tuh masaknya enak. Ya dia agak terhibur. Ya sudah, akhirnya diputuskan nggak jadi beli.
Tapi entah bagaimana 2 hari kemudian tiba-tiba istrinya itu ngigo. Suaminya kaget, malam-malam istrinya ngigo, kepingin panci itu. Jadi masih kebayang-bayang pancinya itu. Akhirnya suaminya tahu, ya sudahlah, cuma panci saja kok dilarang-larang. Akhirnya esok pagi istrinya bangun dan suaminya mengatakan, sudahlah ambil panci itu. Kalau memang itu harus kredit ya nanti kita upayakan. Ya, tapi jangan kredit yang lain dulu, karena ini saja kan sudah membutuhkan dana. Istrinya memeluk suaminya sambil terharu dan berkata, kamu kok ngerti aku lah ya, kamu sampai ngigo kok gitu ya saudara. Jadi keinginan itu kadang-kadang ya itu hal dunia. Apalagi kita bisa bayangkan keinginan Paulus itu untuk memberitakan kabar baik, kabar tentang Injil, kabar tentang Mesias, kabar tentang keselamatan, tapi selalu dihalangi karena terkurung. Nah, jemaat Filipi merasakan. Oleh karena itu mereka juga terus menjadi wakil Paulus untuk memberitakan kabar baik. Dan mereka menghibur Paulus, "Dah enggak apa-apa, kamu tetap dipenjarakan, akulah yang memberitakan." Bergantian mereka sebagai jemaat terus hidup sebagai saksi yang hidup. Dan itu menjadi kebanggaan. Kebanggaan bagi Kristus juga karena jemaat ini bertumbuh. Itu sebabnya Paulus mengatakan, apa yang sudah dikerjakan sangat baik oleh Tuhan akan tetap menjadi baik dan Tuhan akan mendampingi pekerjaan itu. Tidak ditinggal sendiri. Dan itu dirasakan oleh Paulus. Paulus sudah merasakan kebaikan Kristus. Oleh karena itu sekalipun dia di penjara, dia tetap merasakan aku tidak ditinggal sendiri. Kristus tetap mendampingi aku, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk aku sehingga aku semangatnya tidak patah, harapannya tidak patah, aku terus menggebu untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, ya, ini hal yang menarik. Apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus baik akan terus dilanjutkan. Oleh karena itu mari sekarang kita juga belajar. Kalau kita sudah dimenangkan oleh Kristus, maka jangan kita mudah putus asa. Jangan kita mudah berkeluh kesah. Jangan kita mudah tidak berpengharapan. Jangan kita mudah kecewa. Mungkin masalah kita sangat besar, sangat banyak, tetapi marilah kita tahu Tuhan Yesus sudah memenangkan kita. Dia akan terus bekerja, menguatkan, menghibur, memampukan, membuka jalan supaya kita terus hidup dalam karya kemenangannya. Bukankah senang kita hidup dalam karya kemenangannya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini dialami juga oleh seorang yang harus mencoba bangkit dari keterpurukan karena ekonomi. Ya, jadi keluarga ini tadinya memang keluarga biasa, bukan keluarga yang sangat kaya begitu, enggak. Keluarga menengah. Tapi kemudian usahanya jatuh karena ekonomi goncang, mereka mengalami keterpurukan. Dan silih berganti masalah datang karena goncang ya, karena ekonominya jatuh itu enggak mau membuat pikiran. Pikiran itu membuat mereka sakit. Sakit itu perlu obat. Obat itu perlu uang. Nah, ketika tidak ada uang untuk beli obat, sakitnya bertambah. Ketika satu diobati, muncul sakit lain. Ketika yang satu disembuh, muncul sakit lain. Waduh, terus saja begitu. Karena mereka tidak menyerahkan segala pergumulannya pada Tuhan. Sampai akhirnya mereka berkata, ya Tuhan, kami tidak kuat. Kami ingin Engkau bangkitkan kami dalam sukacita kembali. Kami tahu Engkau sudah membuat kami hidup dalam kebaikan. Biarlah kebaikan-Mu beserta dengan perjalanan hidup kami. Bangkitkan semangat hidup kami, harapan kami. Apa yang harus kami mulai dari nol? Apa yang harus kami mulai dengan merangkak? Bangunkan semangat kami. Wah, ketika mereka menyerahkan kerinduan mereka seperti itu, maka mereka mulai merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan menopang, Tuhan memberikan jawab kecil sedikit, tetapi itu membangkitkan harapan. Dari usaha yang katakan sudah tidak bisa dibangun lagi, mereka beralih ke pekerjaan lain. Pekerjaan yang mungkin mereka anggap tadinya, waduh, kok aku harus melakukan ini. Tapi akhirnya mereka katakan, enggak apa-apa, kami mampu, kami bisa. Mereka mulai dengan jualan gorengan, tidak pakai gerobak, tetapi berada atau buka di pinggir jalan begitu, dengan sedikit tenda kecil, untuk menaungi dari panas dan hujan. Tapi harapan mereka tetap ada. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya mereka merasakan kebaikan Kristus.
ada event-event tertentu, ada orang yang pesan gorengannya. Gorengan kok dipesan untuk arisan, ya, untuk pertemuan keluarga. Nah, mereka mulai merasakan kebaikan Kristus. Dan di situ semangat mereka makin dipulihkan. Dan akhirnya mereka mencoba untuk berinovasi, untuk membuat hal yang baru, yang bagus, dan mereka menyajikan dengan cara yang baik. Akhirnya ya jadi, ya mereka jadi besar. Dan kemudian bukan cuma sekedar gorengan, mereka bisa membangun satu pondok kecil yang bertahun-tahun mereka upayakan. Tapi mereka katakan apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus baik. Dan kalau kita mau bersandar, terus Tuhan akan bersama dengan kita, menunjukkan kebaikan, keberhasilan. Dan keberhasilan itu bukan karena kita, bukan karena manusia, bukan karena kemampuan kedagingan, tetapi karena Kristus yang terus menopang, memberikan segala kebaikannya. Nah, oleh karena itu biarlah firman Tuhan ini akan menghibur, menguatkan kita. Kalau saat ini kita terpuruk, kita sedang lemah tubuh, sedang berhadapan dengan keluarga yang ya bergoncang, entah itu pasangan, entah itu anak, menantu, cucu, atau siapapun yang membuat iman kita goncang, tegakkanlah di dalam Kristus. Kita katakan bahwa Yesus sudah bangkit dan menang. Kemenangannya menjadi kekuatanku. Dia sudah memberikan yang baik, kemenangan. Kemenangan itulah yang akan kita pegang sebagai kekuatan. Sebab kita yakin Tuhan ikut bekerja dalam segala kebaikan untuk kita tetap menang. Jadi biarlah berita Paskah tidak berhenti pada waktu perayaan, tetapi kemenangan Kristus akan terus bersama dengan kita selama kehidupan yang Tuhan karuniakan. Peganglah segala kebaikan Tuhan, dia tetap bersama dengan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh merasakan bahwa apa yang sudah Engkau buat baik akan terus baik, dan Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau akan tetap bersama kami untuk mewujudkan segala rencana rancangan Allah yang baik. Kami ikuti jalan Tuhan, kami ikuti dengan sepenuh hati, karena itu membangun kekuatan dan harapan kami. Dan kami melihat pekerjaan baik itu semakin membuat kami damai, sejahtera, penuh dengan sukacita. Bangkitkanlah harapan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.